Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini senantiasa dalam kesehatan, sehat walafiat, dan senantiasa diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di renungan menjelang senja, saya ingin menyapa kalian dengan sebuah tulisan yang dimuat di Hikmah Republika. Ini Hikmah Republikanya berjudul Merawat Kesalehan. Ini dimuat pada tanggal 14 Februari tahun 2020. Masih baru kemarin ini, dan ini sangat penting sebagai ringkasan intisari dari buku saya Menggapai Kesalehan Sosial. Alhamdulillah, Islam ini adalah agama yang sempurna, sumul. Dia mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Karenanya dituntut kita sebagai seorang muslim untuk menjalankannya dengan baik. Dan dasarnya adalah iman. Dasarnya iman lalu dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Dan dalam Al-Quran banyak sekali antara iman dan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Banyak sekali. Nah, tentang kesalehan inilah saya menulis buku Menggapai Kesalehan Sosial, dan itu harus dirawat. Kesalehan-kesalehan apa yang harus kita rawat agar tetap terjaga keislaman kita? Ada beberapa kesalehan. Saya menyebutnya ada 5. Yang pertama adalah kesalehan simbolik. Kesalehan simbolik. Kesalehan fisikal. Ini identitas bagi seorang muslim, identitas itu harus dijaga. Bagi kita yang laki-laki menutup aurat dengan pakaian muslim, dengan pakai kupiah, dengan pakai jubah, itu adalah kesalehan fisikal, kesalehan simbolik. Bahkan jidat yang hitam, jenggot dianggap juga sebagai kesalehan fisikal. Dan ini harus dirawat. Makanya kalau kita melihat ada orang pakai serban, pakai gamis, pakai tasbih, secara fisik, secara simbol, ini adalah soleh. Dan kita menganggap itu baik, karena ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun harus diingat di sini, dalam kesalehan simbolik ini bukan jaminan dan bukan kemestian. Dan tidak boleh orang merasa karena sudah secara simbolik dia soleh pakaiannya, lahirnya, lantas dia merasa lebih soleh dari orang lain. Justru berbahaya. Ini adalah kesombongan, tidak. Saya hari ini pakai batik, tapi kerahnya koko. Ini kombinasi. Batik ini adalah Nusantara, kokonya ini dianggap sebagai simbol keislaman atau pakaian muslim. Tapi bukan berarti karena pakaian ini lantas saya menjadi orang soleh. Bahkan nama sekalipun, Hasan Basri Tanjung, namanya kelihatan islami, kedengaran islami, tapi kan bukan jaminan. Gitu ya. Jadi kita jangan berhenti pada kesalehan simbolik. Harus naik kepada yang kedua. Kesalehan ritual. Yaitu kepatuhan, ketaatan kita menjalankan ibadah mahdoh. Ada puasa, ada sholat kita, ada haji kita, kita umroh, sholat tahajud, baca Quran, berzikir yang banyak. Ini semua adalah ibadah ritual kita. Dan mestinya kalau orang sudah soleh secara simbolik, dia harus soleh secara ritual. Jangan tampilannya saja yang soleh, pakaiannya saja yang soleh, tapi ibadahnya tidak. Nah, maka dijagalah, kita rawatlah kesalehan simbolik, lalu kesalehan ritual kita. Nah, kalau ini sudah kita rawat, maka akan bisa melahirkan kesalehan yang ketiga, kesalehan sosial. Makanya seperti kita sekarang berpuasa ini, puasa yang kita lakukan itu harus melahirkan dan menumbuhkan sikap kepedulian kita kepada masyarakat, terutama anak yatim dan duafa. Sekarang ini suasana sedang sulit. Imbas COVID-19 ini menghantam seluruh sektor kehidupan. Maka mestinya kita yang berpuasa menumbuhkan semangat kedermawanan. Karena ibadah ritual kita harus terlihat. Jadi salah satu indikasi keberhasilan kita menjalankan ibadah ritual itu tampak pada ibadah sosial. Kerelaan, keriduan kita membangun keharmonisan dengan sesama. Terutama kepada keluarga kita, terutama orang tua kita, istri, anak-anak kita, dan kepada masyarakat di sekitar kita. Nah, yang keempat, ini kesalehan alam. Kalau kesalehan ritual itu yang disebut dengan hablum minallah, kesalehan sosial adalah hablum minannas. Dengan alam, kesalehan alam sebutnya adalah hablum minal alam. Lihatlah bukit dinamika umat
yang hijau dan bersih ini. Model sekolah bersih tanpa cleaning service. Ini salah satu wujud kita merawat kesalehan. Jadi jangan sampai kita soleh secara simbolik, soleh kita secara ritual, soleh kita secara sosial, tapi kita tidak soleh dengan lingkungan. Alam semesta yang Allah titipkan indah ini adalah surga, potongan-potongan surga yang harus kita rawat. Kalau tak mampu merawatnya, minimal jangan rusak. Dinamika umat kita rawat dengan indah, dan setiap kali ada orang datang ke sini mengatakan betapa indah dan sejuknya, dan ini bersih, dan kita rawat kebersihannya, keindahannya, supaya kita senang di sini. Dan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, yang terakhir adalah yang kita rawat kesalehan spiritual kita. Mestinya kalau kita sudah saleh secara simbolik, salah kita secara ritual, salah kita secara sosial, salah kita secara alam, insya Allah ritualitas kita semakin bagus. Karena merasa kita diawasi oleh Allah, merasa kita dekat dengan Allah, merasa nikmat beribadah dengan Allah, dan itulah puncaknya sebenarnya. Sehingga orang yang merawat kesalehan ini, kalau dia sudah menggapai kesalehan spiritualnya, maka dia merasa diawasi dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah dia pun akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan senyuman. Dan Allah ingatkan di dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kalau kalian ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka lakukanlah amal soleh dan jangan sekali-kali mensyirikatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari gedung SMP IT Dinamika Umat, saya sampaikan terima kasih dan mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Selamat menaikkan ibadah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.